sini saya akan menjelaskan aspek rasa. Dilihat dari analisis pasar saat ini, perkembangan permintaan pasar saat ini, umumnya konsumen ingin mencoba suatu hal-hal baru yang menarik. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pelanggan dan menarik konsumen, produsen memperhatikan rasa, kualitas produk yang baik dan menarik agar pelanggan tetap menyukai dan membeli produk Bambuset Crispy. Perkembangan penawaran pasar saat ini. Perkembangan penawaran usaha Bambuset Crispy saat ini bisa dikatakan normal, karena harga jual yang relatif terjangkau untuk semua kalangan dan harga bahan baku rebuhnya masih terbilang normal, sehingga jumlah dari penawaran dari produk tetap stabil. Dilihat dari analisis pasar yang akan datang, perubahan permintaan yang akan datang, makanan ringan sangat digemari masyarakat dalam jangka waktu yang lama, selama masih tercipta inovasi baru dalam menghadapi para pesaing di masa mendatang. Maka mulai dari sekarang, produsen Bambuset Crispy terus update terhadap inovasi produk yang digemari konsumen, yang dilakukan untuk menjaga tingkat permintaan agar nantinya tidak menurun. Perubahan penawaran yang akan datang, yang dilakukan produsen untuk mengembangkan produk Bambuset Crispy di masa mendatang ialah akan menawarkan produk yang lebih bervariasi dan menarik. Selain itu, produsen juga akan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produknya agar dikenal oleh masyarakat luas. Dengan adanya hal tersebut, agar nantinya dapat meningkatkan jumlah penawaran pada produk. Estimasi potensi pasar. Jumlah konsumen yaitu 100, pendapatan rata-rata konsumen 1.500.000, jumlah pesaing 4, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja 60% yaitu 60% kali 1.500.000 sama dengan 900.000. Kemungkinan berbelanja yaitu 50% kali 900.000 sama dengan 450.000. Potensi pasar 450.000 kali 100 sama dengan 45 juta. Potensi penerimaan yaitu 45 juta dibagi 5 sama dengan 900 juta. Saya Ivana Usadia akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi Bambuset Crispy, yaitu geografis. Bambuset Crispy akan dijual di daerah sekitar dan luar kudus. Jadi nantinya Bambuset Crispy akan dijual secara online untuk daerah yang sekitar luar kudus dan offline untuk daerah yang sekitar kudus. Yang kedua ada demografis, yaitu dikonsumsi semua kalangan mulai dari kecil sampai dewasa. Yang ketiga ada sosiologis, yaitu dibuat untuk menjangkau semua kelas sosial, bukan merupakan produk yang hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Yang keempat ada psikologis, yaitu Bambuset Crispy cocok untuk orang yang mempunyai hobi meal atau suka mencoba makanan yang baru. Yang kedua ada targeting dan positioning. Yang pertama targeting, yaitu Bambuset Crispy difokuskan pada pelajar dan mahasiswa. Jadi target utama dari Bambuset Crispy adalah pelajar dan mahasiswa. Walaupun seperti itu, masih tetap dijangkau oleh seluruh kalangan usia. Yang kedua ada positioning, yaitu mengusung tema snack yang praktis, bergizi dan lezat. Jadi Bambuset Crispy mempunyai tagline atau tema snack yang praktis, bergizi dan lezat, di mana Bambuset Crispy merupakan makanan yang berasal dari rebung yang dibuat stick yang mempunyai banyak gizinya. Selain itu, kami juga ingin menekankan kepada konsumen produk atau camilan yang praktis, bergizi, yang aman untuk dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, dengan produk yang berkualitas, bersih, dan dengan proses pembuatan yang baik. Selanjutnya ada bauran pemasaran yang nama produk. Bambuset Crispy ini merupakan produk dari rebung yang dibuat menjadi stick. Bambuset Crispy mempunyai tagline makanan yang praktis, bergizi dan lezat, dikemas menggunakan plastik standing pouch berwarna coklat dan putih. Kemudian di kemasan tersebut sudah ada label dari Bambuset Crispy. Jadi nantinya Bambuset Crispy ini dikemas menggunakan plastik standing pouch yang berwarna coklat dan putih yang kekinian, dan di plastik standing pouch tersebut sudah ada labelnya. Yang kedua ada harga.
Dengan strategi market penetration pricing, Bamboo Shoot Crispy dijual dengan harga Rp15.000 per 250 gram. Target utama dari penjualan produk ini merupakan target dan mahasiswa. Jadi harga tersebut ditentukan agar bisa menjangkau target tersebut. Yang ketiga ada place atau distribusi. Tempat produksi di Kudus, di mana bahan baku produknya yaitu rebung memang banyak dihimpun dan ditemukan di Kudus. Menggunakan distribusi intensif, di mana produknya dipasarkan di pasar, toko, kampus, dan sekolah. Jadi, Bamboo Shoot Crispy ini memang produksi di Kudus, di mana bahan baku produknya yaitu rebung memang banyak dan tumbuh di Kudus. Terus menggunakan distribusi intensif. Yang keempat ada promosi. Bamboo Shoot Crispy menggunakan public relations sebagai promosinya, yaitu membuat media sosial seperti Instagram dan WhatsApp yang saat ini marak terjadi. Jadi kita menggunakan media sosial sebagai promosinya agar nantinya kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal ataupun lebih untuk promosinya. Sekian dari aspek pemasaran yang bisa saya jelaskan. Nama saya Dino Chandra Kurniawan. Saya akan menjelaskan bagian aspek teknis mengenai Bamboo Shoot Crispy. Yang pertama, aspek lokasi. Usaha kami berada di Kandang Mas, RT 3, RW 5, Kecamatan Dawe, Kudus. Dan Bamboo Shoot Crispy termasuk makanan yang sedang populer di negara Korea dan Jepang. Yang kedua, aspek layout. Skema ruangan untuk memproduksi dan memasarkan Bamboo Shoot Crispy usaha kami. Yang pertama, pintu masuk, sebelah kanan kasir dan kiri tempat minuman, tengah rak untuk memamerkan atau memasarkan produk Bamboo Shoot Crispy kami, dan kalian dapat melihat skemanya. Terima kasih. Saya Muhammad Taufik Hidayat akan menjelaskan mengenai aspek manajemen perusahaan Bamboo Shoot Crispy. Data perusahaan. Nama perusahaan ringan ini yaitu Bamboo Shoot Crispy yang bertempatan di Desa Kandang Mas, RT 5, RW 3, Dawe, Kudus. Basis operasi penjualan Kudus, Pati, Jepara, Demak. Bentuk usaha perusahaan perseorangan. Produk yaitu Bamboo Shoot Crispy. Yang selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama, manajer Fitria Vidianti. Yang kedua, finance Pinky Cindy Astuti. Yang ketiga, administration Dino Chandra Kurniawan. Yang keempat, marketing Ivana Lusidia. Yang kelima, production Amelia Ramadona. Yang keenam, SDM Muhammad Taufik Hidayat. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan. Manajer yaitu bertanggung jawab pada kelangsungan usaha. Finance bertanggung jawab pada keuangan perusahaan. Administration yaitu bertanggung jawab pada administrasi barang yang masuk dan keluar. Yang marketing yaitu bertanggung jawab terkait promosi dan penjualan bisnis yang ada di perusahaan. Production yaitu bertanggung jawab dengan proses produksi produk. SDM yaitu bertanggung jawab dalam tahapan perekrutan hingga wawancara bagi calon karyawan. Metode pelaksanaan. Yang pertama, tahap persiapan. Lalu lanjut ke tahap persiapan tempat, lanjut ke tahap produksi, lanjut ke tahap promosi dan pemasaran produk, lalu lanjut ke tahap evaluasi usaha, lanjut ke tahapan pengembangan usaha, dan terakhir tahap akhir evaluasi. Yang selanjutnya tahap kegiatan.
Pada tahap persiapan alat dan tempat dilakukan pada bulan ke-1, minggu ke-1, 2, 3. Tahap produksi pada minggu ke-1, bulan 2, 3, 4. Dan selanjutnya tahap promosi dan pemasaran dilakukan mulai minggu ke-4, bulan 1 sampai akhir bulan 4. Evaluasi usaha dilakukan setiap minggu ke-2 dan ke-4 pada tiap bulan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya tahap pengembangan usaha dilakukan minggu ke-3 pada tiap bulan 1, 2, 3, 4. Yang terakhir tahap akhir evaluasi usaha dilakukan tiap minggu ke-2 dan 4 pada bulan 1, 2, 3, 4. Saya Firya Vidianti. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri membahas tentang kebutuhan dana, sumber dana, dan metode penilaian investasi. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana terbagi menjadi dua, yaitu biaya habis pakai atau biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel sendiri dikeluarkan untuk membeli kebutuhan sementara dan sekali pakai. Jika habis, kita akan membeli lagi. Kedua, biaya tetap. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan tetap yang digunakan untuk jangka waktu panjang dan seterusnya. Biaya variabel terdiri dari bahan yang kita gunakan untuk membuat bambu shoot crispy. Kedelapannya ini jika kita total sekitar Rp820.000. Biaya tetap, misalnya sendiri alat pembuatan untuk membuat bambu shoot crispy. Jika ditotalkan mereka berjumlah Rp2.145.000. Sumber dana didapat dari biaya variabelnya tadi ada Rp820.000 dengan biaya tetapnya Rp2.145.000, ditotalkan menjadi 3 juta. Lalu modal itu kita dapatkan dari masing-masing anggota usaha ini. Jadi modalnya didapat dari modal sendiri. Lalu setelah usaha mulai berkembang, kami akan bekerja sama dengan koperasi perihal peminjaman dana. Mari kita membahas mengenai perhitungan. Yang pertama, harga pokok penjualan didapat dari total biaya produksi per bulan dibagi kapasitas produksi per bulan. Maka harga pokok penjualannya yaitu Rp8.200. Kedua, keuntungan marginal didapat dari harga jual dikurangi harga pokok produksi dibagi harga pokok produksi dikali 100%. Keuntungan marginal dari usaha bambu shoot crispy ini yaitu 80%. BEP atau break even point. Break even point sendiri bisa kita hitung dengan cara biaya produksi per bulan dibagi harga jual. Jadi setiap bulan produk yang harus terjual yaitu 55 buah agar usaha bambu shoot crispy ini mendapat keuntungan. Net present value atau NPV. Penjualan per tahun 15.000 dikali 100 buah dikali 12 bulan sama dengan 18 juta. Depresiasi alat 20%. 20% dikali biaya tetapnya tadi 2.145.000 sama dengan 429.000. Asumsinya produk terjual sebanyak 80% dari produk yang diproduksi. NPV dihitung dengan cara min biaya tetap ditambah pendapatan per tahun dikali bunganya tadi 15% ditambah depresiasi alatnya tadi dikali 15%, didapatkan hasilnya plus 46.337.99 rupiah. Nilai NPV-nya positif, maka usaha bambu shoot crispy ini layak diterima untuk melakukan investasi.
PBP. PBP sendiri dihitung dengan cara investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Didapat hasilnya 0,6 tahun sama dengan 7,2 bulan. Jadi seluruh modal diperkirakan bisa kembali dalam jangka waktu 7,2 bulan, kurang dari 1 tahun. PBP kurang dari 8 tahun dikatakan usaha ini bisa diterima. Saya Bintang Cindy Astuti akan menyampaikan aspek lingkungan studi gerakan bisnis Bamboo Shoot Crispy. Yang pertama ada manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua penanganan limbah. Yang pertama manfaat ekonomi, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga, mengurangi pengangguran, memberikan keuntungan baik dari pihak pemilik usaha maupun karyawan. Manfaat sosial dan budaya. Yang pertama, dengan adanya usaha makanan Bamboo Shoot Crispy ini diharapkan bisa memperbaiki atau membantu merubah kondisi sosial masyarakat yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik dengan adanya lowongan pekerjaan. Yang kedua, menciptakan peluang-peluang baru bagi masyarakat sekitar untuk menumbuhkan peluang bisnis baru. Yang ketiga, bisa menambah hal positif dari usaha untuk meningkatkan mutu positif masyarakat di sekitar dan mengurangi pengangguran. Aspek AMDAL. Dampak positif, dengan adanya usaha Bamboo Shoot Crispy ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat yang menganggur. Yang kedua, bisa mengundang pesaing pendatang baru yang bisa saja terinspirasi dari usaha yang kami jalankan. Dampak negatifnya dari usaha ini bisa terjadi karena pencemaran udara akibat dari pembakaran dan pencemaran lingkungan akibat dari kurangnya pemeliharaan kebersihan. Misalnya tidak tersedianya tempat sampah untuk membuang kulit rebu. Dengan adanya pendirian usaha terkadang terjadinya seperti konflik atas pendirian usaha, misalnya ada konflik pencemaran lingkungan akibat asap dan pencemaran lingkungan akibat debu. Yang kedua, limbah. Untuk masalah pencemaran udara, pemilik usaha akan membuat cerobong asap untuk mengeluarkan asap agar tidak ke mana-mana. Sedangkan pencemaran lingkungan yang disebabkan kulit rebu, pemilik usaha akan membuat tempat sampah khusus untuk menampung kulit rebung tersebut dan lokasinya pun jauh dari pemukiman agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Halo, saya Fidia Fidianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas aspek yuridis pada usaha kami Bamboo Shoot Crispy. Dalam penilaian kelayakan usaha atau bisnis, aspek yuridis sendiri menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Aspek yuridis merupakan legalitas kelangsungan sebuah usaha. Aspek yuridis ini membahas mengenai prosedur yang berkaitan dengan perizinan yang harus dipenuhi apabila ingin mendirikan sebuah usaha. Bentuk perusahaan. Usaha Bamboo Shoot Crispy ini didirikan oleh seorang pengusaha, lalu pihak lainnya hanya sebagai pendukung atau kuasa usaha. Artinya, perusahaan Bamboo Shoot Crispy ini berbentuk perseorangan. Kenapa kita memilih perusahaan perseorangan? Pertama, modal yang dibutuhkan tidak besar. Kedua, organisasinya berbentuk sederhana. Yang ketiga, pendirian tidak memerlukan persyaratan khusus. Jadi untuk mendirikan perusahaan perseorangan Bamboo Shoot Crispy ini, kita memerlukan dokumen-dokumen di daerah setempat usaha yang kita dirikan. Ada 2 bagian, yaitu izin usaha dan izin lokasi. Izin usaha. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha perdagangan adalah 1. Akta pendirian perusahaan dari notaris setempat. 2. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 3. Surat tanda daftar perusahaan atau TDP. 4. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas pemilik usaha. Jadi jika itu usaha saya, maka NPWP-nya menggunakan NPWP milik saya. Yang terakhir, surat izin tempat usaha atau SITU.
izin lokasi. Untuk mendapatkan surat izin lokasi, dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah surat izin usaha, surat akte tanah, surat izin mendirikan bangunan atau IMB, surat pajak bumi dan bangunan, surat rekomendasi dari tetangga, selanjutnya surat rekomendasi RT atau RW, surat rekomendasi dari kecamatan, dan KTP pemilik usaha.